Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Puji syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas semua limpahan karunia nikmatnya. Salawat serta salam mari kita selalu haturkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat beliau hingga yaumul akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah sekalian, sebelum kita lanjutkan bahasan tentang penaklukan Persia, yaitu perang yang lebih besar daripada wilayah Irak, yang nantinya disebut dengan perang Qadisiyah. Supaya kita tidak tegang. Terus kemarin ada yang protes, mosok ngaji kok perang terus. Jadi hari ini saya tidak melanjutkan terlebih dahulu, kita selingi dengan hal-hal yang mungkin lebih ringan tapi mendalam, supaya nggak bahas perang terus. Ngaji kok perang terus, tegang. Baik, jadi hari ini saya akan menyampaikan salah satu daripada hal-hal yang berkaitan dengan Suratul Fatihah. Ini sering saya sampaikan juga sebagai pengingat bagi panjenengan semua, sekaligus pengingat bagi diri saya pribadi. Ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan An-Nasa'i. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa Allah berfirman. Ini berarti hadis apa, Pak? Hadis qudsi. Jadi redaksinya dari Nabi, tetapi sebenarnya itu adalah firman Allah. Qasamtu as-sholata, qasamtu saya membagi as-sholata, salat, baini wa baina abdi, baini di antara aku kata Allah, wa baina abdi dan hambaku. Nisfa ini dalam dua bagian. Kata Allah, saya membagi sholat itu di antara aku dan hambaku itu menjadi dua bagian. Li'abdi ma sa'alaka. Li'abdi bagi hambaku ma sa'alaka. Apa yang dia minta. Fa'idha qala. Ketika berkata al-abdu hambaku, alhamdulillahi rabbil alamin. Napa artinya pun, Pak? Segala puji bagi Allah, rabbil alamin, Tuhan sekalian alam. Nah, Rabbi itu artinya apa, Pak? Artinya Rabbun, pemelihara awalnya nggih. Rabbun. Di surat An-Nas itu kan Kul a'udzu Rabbin nas. Allah mengenalkan dirinya dengan Rabbi, pemelihara. Malikin nas. Napa Malik? Raja atau penguasa. Malikin nas, yang menguasai. Baru yang terakhir Allah memperkenalkan diri Ilahin nas, Tuhan daripada seluruh alam. Kalau tiba-tiba orang itu memperkenalkan diri saya ini adalah penguasa, ya orang itu tolak-tolak dulu tuh, Bang. Orang tolak-tolak dulu. Jadi kalau ada orang yang mau mencalonkan diri sebagai pemimpin, itu yang pertama yang dilakukan adalah Rabbun, pemelihara, menebar kemanfaatan kemana-mana. Menebar kemanfaatan kemana-mana. Nah, durung kenal, durung pernah menebar kemanfaatan, tiba-tiba mencalonkan diri. Ya angel nih, Pak. Tapi kalau dari awal sudah memperkenalkan diri, Rabbun, itu memelihara, memberikan manfaat kepada masyarakat. Baru yang kedua nanti Malikin nas, yaitu dia mempunyai kuasa. Karena orang-orang yang diberi kemanfaatan itu merasa dia berutang budi kepadanya. Kemudian baru yang terakhir Ilahin nas, Tuhan. Nah, ini kan masuk akal cara Allah memperkenalkan diri kepada hambanya. Dan itu memang surat itu
diturunkan di Mekah. Jadi memang di awal-awal betul. Jadi Allah itu pemelihara. Kemudian yang menguasai juga. Kemudian Tuhan juga. Kira-kira bibi yang disampaikan Allah. Jadi Rabbil Alamin itu artinya Tuhan atau pemelihara seluruh alam. Ketika hambaku mengatakan Alhamdulillahi Rabbil Alamin, maka kata Allah, qala Allah Ta'ala, hamidani abdi, hambaku telah memujiku. Masya Allah. Wa idza qala, dan ketika berkata al-abdu tadi ya, ar-rahmanir rahim, ketika hamba itu berkata ar-rahmanir rahim, qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, Allah berkata, asna aliyya abdi, hambaku telah memuji, hambaku telah menyanjungku. Asna aliyya abdi, hambaku telah menyanjungku. Wa idza qala, dan ketika hamba itu mengatakan maliki yaumiddin. Nah, untuk maliki ini bisa dibaca ma-nya panjang, bisa dibaca ma-nya pendek. Maliki yaumiddin boleh, maliki yaumiddin juga boleh. Nah, ini tidak berlaku di surat An-Nas tadi, Bang ya. Karena ada kata-kata maliki juga. Ketika hambaku mengatakan maliki yaumiddin, qala, kemudian Allah berkata, majjadani abdi, hambaku telah, apa majjadani itu? Hambaku telah memuliakan aku. Atau hambaku telah menyerahkan urusannya kepadaku. Maliki yaumiddin. Bahwa Allah itu yang merajai, yang memiliki yaumiddin, hari pembalasan. Maka Allah menjawab, hambaku telah memuliakan aku. Wa qala marratan, dan pada perkataan yang lain, fawwadha ilayya abdi, hambaku telah menyerahkan segala urusannya kepadaku. Kemudian fa idza qala, maka ketika hamba itu berkata, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Napa artinya, Bun? Ini jangan salah menggal, Pak nggih. Ini sering saya dengar orang salah menggal. Iya. Nggih. Iya kemudian kana budu. Padahal ka-nya itu ikut iyaka. Nggih. Iyaka. Hanya kepadamu. Bukan iya terus kana budu, bukan. Tapi iyaka na'budu. Napa artinya, mau? Hanya kepadamu kami menyembah, dan hanya kepadamu kami mohon pertolongan. Qala, kemudian Allah mengatakan, hadza baini wa baina abdi. Ini adalah urusan di antara aku dan hambaku. Wali abdi, dan bagi hambaku, masa alakah, apapun yang dia minta. Masya Allah. Apapun yang dia minta. Fa idza qala, maka ketika seorang hamba itu mengatakan ihdinas siratal mustaqim, apa artinya? Tunjukkan kepada kami jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta alaihim, apa artinya, Bun? Jalan orang-orang yang Engkau beri nikmat. Ghairil maghdubi, bukan jalan orang-orang yang Engkau murkai, maghdub alaihim, kepada mereka, waladhdallin, dan bukan jalan mereka yang sesat. Kemudian Allah mengatakan, hadza li'abdi wa li'abdi ma sa'alaka. Ini adalah untuk hambaku, wa li'abdi, dan untuk hambaku ma sa'alaka, apapun yang dia minta. Masya Allah. Ini surat apa, Pak? Suratul Fatihah. Jadi ketika kita membaca suratul Fatihah, terutama dalam sholat, itu dikasih jeda supaya Allah apa? Menjawab.
Jangan bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin dan seterusnya. Apalagi kayak salat tarawih sing cepet niku. Bismillahirrahmanirrahim, bolin amin. Iki ngomong mbek sapa? Jadi salat itu adalah omong-omongan dengan Allah. Salah satunya yang paling terpenting adalah suratul Fatihah. Lah kalau kita sholat ini baca Fatihah, kemudian nggak ada jeda sama sekali, itu terus andekan kita Pak nggih, diajak ngomong orang, mau jawab langsung disela, mau jawab langsung disela. Kira-kira apa yang kita lakukan Pak? Jane sampe ini ngomong mbek sapa tak jejeg bisa. Kira-kira begitu nggih. Oh ngomong kok mau dijawab kok enggak. Wis disela-selani lagi, mau dijawab sela-selani lagi, enggak ada kesempatan untuk jawab. Oleh sebab itu, ketika baca Fatihah dirasakan nggih, jawaban Allah itu nggih. Jawaban Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian dijawab oleh Allah. Hamidani 'abdi, hambaku telah memujiku. Masya Allah kan indah Pak, luar biasa kalau dirasakan. Terutama salat sendiri. Kalau salat bersama-sama, terutama jadi imam ya jedanya jangan panjang-panjang Pak nggih. Kok salat jadi imam jedanya panjang dirasakan ya nanti dikira kok napa lali. Ya terutama salat sendiri. Itu Fatihah Pak nggih. Dan sekaligus Fatihah itu kata Allah dibagi menjadi dua bagian. Yang satu untukku, bagian satunya, yang kedua bagian kedua untukku. Nah, sekarang kita lihat. Ini juga sering saya sampaikan. Alhamdulillahirabbil alamin itu untuk siapa? Untuk Allah, memuji Allah. Kemudian Ar-Rahmanir-Rahim Allah. Kemudian Maliki Yaumiddin Allah. Baru ayat yang ke berapa itu? Yang keempat. Kalau bismillahnya enggak ikut nggih. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu baru dibagi dua. Ayat yang kelima atau keempat ini, iyyaka na'budu masih untuk Allah. Wa iyyaka nasta'in baru untuk kita, untuk hamba. Oke. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami menyembah dan hanya kepadamu kami mohon pertolongan. Sudah dibagi menjadi dua ayat ini. Kemudian ayat berikutnya ihdinas siratal mustaqim. Untuk siapa? Untuk hamba. Kita berdoa kepada Allah, wahai Allah tunjukkan kami jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin dan seterusnya. Jadi Fatihah ini juga dibagi menjadi dua. Yang satu untuk Allah dan yang satu bagiannya untuk hamba, untuk kita. Masya Allah, ini luar biasanya Fatihah. Lalu ayat yang terakhir, ini ada sangkut pautnya dengan sejarah Pak nggih. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkan kami jalan yang lurus, yaitu siratal ladzina an'amta 'alaihim. Jalannya orang-orang yang dulu Engkau beri nikmat. Orang-orang yang dulu. Kita mengetahui siapa yang tidak diberi nikmat dan siapa yang diberi nikmat itu dari mana Pak? Dari sejarah. Ya. Jadi di ayat terakhir ini seakan-akan kita disuruh untuk belajar sejarah. Untuk mengetahui orang-orang yang terdahulu. Orang-orang yang diberi nikmat. Ghairil maghdubi, bukan jalan mereka yang Engkau murkai. Ghairil maghdubi 'alaihim. Nah pertanyaannya siapa yang dimurkai Allah itu Pak? Sinten? Orang Yahudi. Okay. Kalau ini merujuk kepada kelompok maka ini adalah ditujukan untuk orang Yahudi. Kalau secara umum bolehlah, pokoknya orang-orang yang tidak benar yaitu yang dimaghdub, yang dimurkai. Tetapi secara spesifik maghdubi ini adalah merujuk kepada orang Yahudi. Kenapa orang Yahudi itu dimurkai? Sebab dia tahu tetapi tidak mau. Dia tahu tetapi tidak mau. Bayangkan Pak ketika Nabi itu hijrah ke Madinah. Awalnya mereka menyambut
dengan sukacita. Sebab mereka akan mendapatkan atau akan mempunyai nabi. Tetapi ketika nabi itu menolak permintaan mereka untuk mengikuti agama Yahudi, maka kemudian mereka memusuhi. Bahkan di antara mereka ada yang mengatakan begini, loh, iku sing jenenge Muhammad sing diceritakan di dalam Taurat itu. Ya iya, iku meneh, sapa meneh. Rambutnya sudah persis apa yang diceritakan di Taurat dan seterusnya. Lah nek itu ya kita apapun yang terjadi, ya kita akan menolaknya. Kira-kira begitu orang-orang Yahudi itu. Jadi tahu tapi tidak mau. Bahkan orang-orang Yahudi itu baik laki-laki maupun perempuan itu sulitnya minta ampun untuk diajak ke dalam Islam. Sofia, Pak nggih. Sinten Sofia? Istri Nabi dari Yahudi nggih. Istri Nabi dari Yahudi itu kenapa ketika ditawari Nabi atau dilamar Nabi itu langsung mengiyakan? Sebab ketika beliau masih kecil itu mendengar paman-pamannya itu nggih, bapaknya, pamannya nggih. Sofia bin Huyai bin Akhtab. Bapaknya namanya Huyai, orang Yahudi. Itu mendengar musyawarah mereka, gitu. Musyawarah mereka. Lah kalau itu yang Muhammad itu yang nabi itu, sampai kapanpun walaupun dia benar, kita tidak akan menerimanya. Itu didengar oleh Sofia. Sehingga Sofia ini ketika ditawari Islam langsung mau. Nah, itulah orang Yahudi. Jadi maghdubi ini adalah ditujukan secara spesifik kepada orang Yahudi. Waladhdallin, dan bukan jalan mereka yang sesat. Ditujukan kepada siapa ini? Nasrani, ya. Nasrani atau sekarang dikenal dengan Kristen, gitu. Christianity. Kenapa disebut dengan sesat? Karena mereka memahami kitabnya dengan pemahaman akalnya sendiri, ya. Menyimpulkan sendiri. Akhirnya terjadi kesesatan berpikir. Kemudian muncul adanya Trinitas. Masih ada sekarang di Kristen aliran Wahidiyah itu masih ada. Saksi Yehova. Pernah dengar Pak? Saksi Yehova. Itu masih mengatakan bahwa Tuhan itu satu, ahad. Tetapi kebanyakan adalah Trinitas, yaitu ada Tuhan Bapa, Allah, kemudian Tuhan Anak, Yesus, dan Tuhan satunya Roh Kudus. Sehingga kalau berdoa ngeten to, Pak, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kira-kira begitu, Pak. Jadi kalau maghdub itu ditujukan kepada Yahudi. Kalau sesat ditujukan kepada Nasrani, kesesatan berpikir. Jadi mulai dari zaman dulu sampai sekarang, pendeta-pendeta yang menjelaskan tentang Trinitas itu yang bulet gitu. Ditanya ini, jawaban ini terus begitu. Tidak ada pertemuan yang konkret, tidak masuk akal. Sehingga kemudian ketika mereka sudah terdesak, apa yang dikatakan? Mereka mengatakan Tuhan hanya bisa difahami ketika orang itu mendapatkan bimbingan Roh Kudus. Lah ini berdebat kok bimbingan Roh Kudus. Berdebat itu tolak ukurnya ya akal, pikiran, bukan ini diilhami atau apa dan seterusnya. Nah, para jemaat sekalian, yang terakhir, jadi kita ini juga hidup di dunia ini tujuannya juga membuat sejarah. Jadi kita disuruh belajar sejarah, kita hidup ini juga disuruh membuat sejarah. Sebab nanti yang akan dilaporkan kepada Allah itu juga sejarah. Catatan kita itu, Pak. Catatan kita. Sehingga ada tokoh-tokoh dunia, tokoh-tokoh Indonesia. Itu luar biasa. Ada Pak Karno. Napa, Pak? Julukanipun proklamator. Kalau pidato itu orang melongo semuanya.
karena luar biasanya. Ya sampai sekarang ya tinggal sejarahnya Pak. Kalau mau baca ya tahu, kalau tidak pernah baca ya tidak tahu. Sejarah. Sampai kemudian disusul lagi ada Pak Harto, luar biasa. Sampai di truk-truk dulu itu pernah ditulisi. No, Pak. Piye kabare? Enak zamanku toh. Saking luar biasanya Pak Harto itu mesem saja sudah ditakuti orang, Pak. Mesem tok ditakuti orang. Masya Allah. Ada Gus Dur, ada Gus Dur. Dan tokoh-tokoh itu sekarang sudah tinggal sejarah. Sejarah. Bahkan saking hebatnya Pak. Fotonya dijual masih laku Pak. Pak Karno, Pak Harto juga masih laku. Gus Dur malahan di foto-foto di kaos-kaos itu. Lah kita yang masih hidup ini coba Pak jenengan, kalau ini tukang foto Pak. Jenengan mboten percaya, tak foto tak gedekno terus jenengan teng pasar Krempiang niku. Didol payu mboten kira-kira? Ya komentare wong iki wong rada gendeng ta. Berarti kita ini ndak hebat Pak nggih. Wong sik meger-meger fotonya sudah ndak laku. Tetapi ada orang yang sudah lama meninggal, fotonya dijual sekarang masih laku. Berarti ini orang hebat. Berarti kita ini jauh dibanding dengan orang-orang itu. Tidak ada apa-apanya sama sekali. Tidak ada yang berani jual fotonya sendiri, tidak ada. Ngoten nggih. Baik, jadi itulah pentingnya kita belajar sejarah. Sehingga saya berusaha semaksimal mungkin untuk menyampaikan tentang sejarah. Sejarah itu ibrah Pak. Ibrah itu jembatan. Jembatan untuk mengetahui apa-apa yang terjadi pada zaman dahulu. Apa-apa yang terjadi pada zaman dahulu. Untuk dijadikan pegangan kepada kehidupan kita ini. Dulu ada orang jahat, sekarang juga ada orang jahat. Jangan dikira kemudian setelah perang selesai, Nabi perang selesai, Muslimin perang selesai, kemudian tidak ada orang jahat. Ya tetap ada. Kalau nggak ada orang jahat, kehidupan kita seperti malaikat. Tidak ada perputaran. Terus begitu. Kata Nabi, Fir'aun di zamanku itu Abu Jahal. Kata Nabi. Terus nanti ada lagi. Di zaman berikutnya Fir'aun, di zaman ini siapa? Pasti ada terus. Sehingga jenengan tidak usah berpikir, aku urip nang Siwalan kok tonggoku nek sing elek terus pindah Sidoarjo. Kepengin duwe tangga sing apik-apik. Ya pasti ada terus, Pak. Terus begitu. Sampean pindah ping swidak jaran nggih pancet wonten sing model ngoten niku. Tidak bisa dihindari. Lalu bagaimana sikap kita? Panduan, panduan yaitu belajar sejarah. Bagaimana menanggapi orang yang seperti ini, seperti ini, seperti ini. Kira-kira begitu Pak nggih. Demikian apa yang bisa saya sampaikan dan kita akan lanjutkan pembahasan berikutnya tentang perang yang jauh lebih besar, lebih dahsyat, yaitu perang Qadisiyah. Oke. Tadi sudah diterangkan tentang ghairil maghdubi alaihim waladdallin sejarah. Tapi yang belum diterangkan tadi ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta alaihim. Itu kan juga ada sejarah dari orang-orang yang diberi nikmat, orang-orang yang diridhoi. Itu siapa-siapa? Baik. Siapa orang-orang yang diberi nikmat itu? Yaitu jawabannya ada di doa sholat tarawih. Apa? Masih ingat Pak? Napa? Wasyuhada'i wassalihin dan seterusnya itu. Kalau eling lorong itu nggih Pak nggih. Wasiddiqin nggih, wasiddiqin wasyuhada'i wassalihin dan seterusnya. Jadi orang-orang yang diberi nikmat itu ya para nabi. Kemudian para sahabat, para pengikut-pengikut nabi, tabi'in, para wali dan seterusnya. Itu orang-orang yang diberi nikmat. Jadi nikmat di sini tidak diartikan langsung secara letterlek, nikmat berupa harta bukan, tapi nikmat iman, nikmat iman. Sehingga di bacaan tahiyat itu ada kata-kata assalamu alayka
ayyuhan nabi, itu kata Allah. Kemudian dijawab oleh Nabi, assalamu alaina wa ala ibadillahis sholihin. Salam untuk seluruh hamba-hambamu, wa ala ibadillahis sholihin, untuk seluruh hamba-hamba yang soleh-soleh. Jadi hamba yang soleh-soleh itu mulai dari Nabi Adam terus Pak. Kalau jenengan hafal nama-nama itu, ketika baca kalimat itu di tahiyat akhir itu, monggo silakan disebut namanya satu-satu. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis sholihin. Sebelum melanjutkan perkataan berikutnya, kalimat berikutnya, silakan disebut satu-satu. Adam, Idris, Nuh, Hud, Soleh, Lut, Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, Su'aib, Musa, Harun, Ilyasa, Dzulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, dan Nabi kita Muhammad. Kemudian ada sahabat. Kalau sahabat yang didahulukan ya 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Abdurrahman bin Auf, Abu Ubaidah bin Jarrah, Thalhah bin Ubaidillah, kemudian Sa'id bin Zaid, kemudian Az-Zubair bin Awam, dan yang satunya adalah Sa'ad bin Abi Waqqas. Nah, ini 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Kalau jenengan mau diteruskan, ada lagi Sayyidina Bilal dan seterusnya, monggo. Berarti sholat jenengan lebih lama nanti. Gara-gara nyebut itu. Nah itu kalau kita sebut tiap hari Pak, kita nanti akan merasakan ruh kita akan tersambung dengan para nabi, para sahabat, dan para tabi'in yang kita sebut itu. Termasuk, kalau Prof. Ali itu sampai nyebut nih Pak, yang di gua itu apa namanya? Ashabul Kahfi, itu disebut. Padahal namanya sulit-sulit itu. Saya berusaha menghafalkan, belum hafal itu. Namanya bukan orang sini gitu. Maximus itu Pak gitu, namanya. Kira-kira begitu ya. Jadi itu orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah. Jawabannya ada di doa sholat tarawih. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf, mudah-mudahan manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.